Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa badlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal masjid al-muhajirin. Aku mu'amamakum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Al-Mukarram Ustadz Yuli Hesman, Al-Doktur Al-Mukarram, kulluhum sadiqi wa zumala'i muslimin wal muslimat fi masjid al-muhajirin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj versi ilmu tasawuf. Selama ini banyak orang tentang versi sains, tentang bumi dan antariksa. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, Ra'raf, Sidratul Muntaha. Sekarang kita dari versi ilmu tasawuf. Tokoh tasawuf itu banyak sekali, mulai dari Junaid al-Baghdadi, Abu Yazid al-Bustami, Zunnun al-Misri, Abu Hamid al-Ghazali. Kita ambil salah satu tokoh yang banyak membahas tentang Isra dan Mi'raj, namanya Abu Yazid al-Bistami. Itu ujung-ujungnya Bistami itu kampungnya. Jadi kalau al-Baghdadi kampungnya di Baghdad. Al-Misri, Zunnun al-Misri, dia orang Mesir. Saya teringat waktu di Arab Saudi tahun 2013 yang jadi supir itu orang Mesir. Saya tanya, Mas Mok, siapa namamu? Katanya Al-Hazm. Al-Hazm al-Masri. Jadi saya katakan, Hashim, la, Al-Hazm. Min aina antum? Min Misra. Jadi dia menyebut Mesir itu Masir. Dia lebih mudah, lebih senang disebut Al-Masri. Orang Mesir. Saya tanya, kam zaujuk, istrimu berapa? Katanya, imra'atani, saya punya 2 istri. Supir saya, katanya. Saya supir. Tapi kalau bos saya katanya 4 istri. Lalu dia berbalik tanya kepada saya, wa antum? Anda berapa? Wahidah faqat, 1 saja. Anta miskin, katanya. Antum bakhil, katanya. Tahu bakhil? Gitulah supir yang dari Mesir. Nah, sekarang kita bahas seorang Mesir ahli sufi namanya Abu Yazid al-Bistami. Apa katanya? Nah, Sungai Nil itu merupakan berkah yang melimpah ruah bagi Mesir. Karena suburnya gandum, ada kurma, tumbuh-tumbuhan lainnya, subur, sesubur-suburnya Sungai Nil. Barakah bagi negeri Mesir. Abu Yazid al-Bistami, tapi muridnya yang menulis tentang kisah Abi Yazid al-Bistami, seorang tokoh sufi. Apa katanya? Di pinggiran Sungai Nil, murid
dari Abi Yazid Al-Bistami itu, dia selalu memancing ikan. Dia sudah tua, hidup suami istri, anaknya sudah pergi semua, pergi merantau, tinggal dia suami istri. Jadi seorang syekh memancing ikan. Dapatlah ikan, kalau di kita namanya ikan arwana. Ikan yang tercantik di Sungai Nil. Kalau kita arwana atau ikan kayangan. Oh, ikan kayangan. Dapat, tapi kecil. Tidak bisa dimakan. Kecil, dia bawa pulang. Lalu dimasukkannya ke dalam akuarium. Jadi dia beritahukan kepada istrinya, maaf istriku, hari ini tidak ada ikan yang akan digoreng atau direbus. Kenapa? Dapat ikannya kecil tapi cantik luar biasa. Mirip dengan ikan kayangan. Dimasukkan ke dalam akuarium. Setelah itu masuk dalam akuarium, istrinya melihat, anak cucunya datang juga melihat, memang semuanya mengagumi ikan kayangan itu. Nah, tapi rupanya di dalam akuarium itu, karena diberi makan terus, semakin lama semakin besar. Setelah dia besar, apa kata si nenek? Iya jiddah, iya jiddun. Nah, jiddun kalau kakek ya, jiddah untuk nenek. Katanya, kita makan saja ikan ini, karena tidak muat lagi di akuarium. Nanti kita cari ikan yang baru, dimasukkan ke dalam akuarium. Lalu ikan tadi mau dipotong. Menangis kakek ini, jangan. Sekian lama dia menemani aku. Di saat anak cucuku tidak hadir, tapi ikan kayangan ini selalu hadir. Aku sayang kepada ikan ini. Walaupun dagingnya sudah tebal, dia sudah besar, aku tidak akan memasaknya. Lalu bagaimana kata si nenek? Kita lepaskan saja ke Sungai Nil kembali. Atas nama cinta dan kasih sayang kita kepada ikan ini, kita lepaskan dia di habitatnya kembali. Maka dilepaskanlah ikan kayangan itu kembali ke Sungai Nil. Dengan gembiranya dia berenang ke segala arah yang dia senangi, yang lama tidak dia nikmati. Nah, waktu itulah ikan kayangan tadi bertemu dengan teman-teman lamanya. Ada teman lamanya namanya ikan baung. Tahu ikan baung? Ada namanya ikan patin. Ada namanya ikan yang suka makan-makan ikan lain. Rutiang. Apa sama bapak ya? Ikan rutiang itu tidak bagus, makan anak dia pak. Anaknya sendiri dimakannya. Oh, kalau ada seorang bapak makan anaknya sendiri, apa rutiang? Nah, baik, Pak Ibu Terhormat, dilanjutkan kisahnya. Bisa dilanjutkan? Lalu bertemulah dia dengan ikan baung. Kata ikan baung, hei, ikan kayangan, kemana saja engkau selama ini? Dulu kamu itu kecil, mungil. Sekarang gemuk besar begini. Dari mana saja kamu? Saya mengadakan Mi'raj ke permukaan bumi. Oh, bagaimana engkau bisa hidup di permukaan bumi? Ya, saya diletakkan dalam tempat yang ada airnya. Dan saya tinggal bersama dengan seorang kakek, seorang nenek. Bisa kamu hidup di permukaan bumi? Bisa. Tak percaya saya. Ente kezib, engkau pembohong. Mana bisa ikan hidup berdampingan dengan manusia? Karena manusia itu pemakan ikan. Kok kamu bisa selamat? Saya tidak percaya. Itu yang ikan baungnya itu. Iya, tidak percaya dia. Lalu bertemu dengan ikan ruting tadi Pak ya. Kata ikan ruting, hei, ikan kayangan, sekarang kamu sudah gemuk. Dari mana kamu?
saya dari Mi'raj ke permukaan bumi. Mi'raj itu kan naik ya, naik ke permukaan bumi. Tinggal dengan siapa? Dengan manusia. Janganlah kamu berbohong. Kami takkan percaya. Karena di permukaan bumi itu banyak musuh kita ikan. Ada kucing, ada anjing, lebih-lebih lagi manusia. Aku takkan percaya. Datang lagi seekor ikan yang lain. Ikan yang satu ini agak lembut, lalu warnanya pun indah juga, mendekati ikan kayangan. Wah, ikan kayangan, betul engkau naik ke permukaan bumi? Iya. Oh, bagaimana engkau bisa hidup? Manusia menyediakan air untukku, aku percaya. Kalau begini, kalau kamu yang bercerita, aku percaya. Kenapa? Karena kita berteman sejak kecil, engkau itu diberi gelar Al-Amin. Engkau itu diberi gelar orang jujur, lurus. Maka aku percaya apapun yang engkau ucapkan, aku percaya. Jadi sekian banyak ikan-ikan yang ada dalam sungai Nil itu, tak ada yang percaya kecuali satu ikan ini, yang agak lembut dan warnanya indah. Nah, percaya dia. Nah, karena dia ini suka percaya, itu dalam bahasa Arabnya orang yang selalu percaya, selalu membenarkan. Dalam bahasa Arabnya As-Siddiq. Ya kan? As-Siddiq nama gelarnya. Nah, lalu dia sedang bercerita tadi itu, datang lagi ikan baung, datang lagi ikan patin. Apa katanya? Sekarang kalau benar engkau mengadakan Mi'raj ke permukaan bumi, coba engkau ceritakan apa yang terjadi di permukaan bumi itu. Pengalaman apa, pengalaman yang terbaik di permukaan bumi untuk kami semua. Betul nih? Betul. Baiklah, saudara-saudara, para ikan sekalian. Ikan baung, ikan patin, ikan rutiang. Sekarang dengarkan pesanku baik-baik. Ini oleh-oleh yang terbaik dari aku, Mi'raj ke permukaan bumi. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Harus dicamkan. Yalah. Nah, satu pesan saya. Hei para ikan, jangan ada satu pun di antara kalian yang memakan pancing, katanya. Itu aja katanya. Itu aja pesan saya. Kenapa? Karena saya melihat ikan yang mau makan pancing itu, oleh kakek dan nenek itu, aku lihat melalui air yang disediakan untukku, aku melihat kalau ikan sempat makan pancing, nanti kepalanya akan dipukul. Dia akan dibanting. Sudah dibanting itu dia akan dipotong. Sudah dipotong akan diiris-iris. Sudah diiris-iris diberi garam. Sudah diberi garam diberi asam. Sudah itu minyak panas ada pula dalam kuali. Digoreng. Sudah digoreng lupa pula nenek itu mengambilnya. Hangus. Menderita. Jangan sekali-kali makan pancing. Kalian akan menderita, saudara-saudaraku. Ini kaji orang tasawuf ini, Pak. Itu katanya. Jangan mau makan pancing. Cuma arah ke pancing itu banyak. Namanya arah pancing itu ada sogok namanya. Ada money politik namanya. Ada suap, ada rentenir, ada riba. Sehingga dalam hadis Nabi dikatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Nanti dekatnya kiamat, di tengah-tengah umatku, manusia tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Filsafat 3H. Halal, haram, hantam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah,
Yang namanya ikan baung tadi agak apa namanya tuh? Boba bahasa Awaknya tuh. Agak mada kalau bahasa Minangnya. Bahasa Awaknya apa namanya tuh? Tongka. Agak tongka seperti apa kok? Ikan apa tadi? Ikan baung dengan ikan rutiang, Pak. Agak tongkanya. Ikan kayangan. Jangan banyak aja ceramah-ceramah, jangan ditakut-takuti kami ikan. Kata sorah kami lah. Kami mulik-mulik kami, porik-porik kami. Kalau kami mau makan pancing, apa salahnya? Aduh, saudaraku, ikan ruting atau ikan toman ya bahasa Indonesianya. Ikan toman, ikan baung, ikan patin. Menderitalah kalian nanti. Tugasku hanya menyampaikan kepada kalian. Yang akan selamat itu kalian. Tugas menyampaikan itu dalam bahasa Arabnya mubalik. Apa? Kalau ibu-ibu yang bertugas menyampaikan namanya mubalik. Maka ikan kayangan tadi mengatakan tugasku adalah tugas menyampaikan. Kalian mau terima atau tidak, tanggung dosa masing-masing. Badan kalian yang akan menderita. Tugasku hanya menyampaikan kepada kalian. Oh, ikan rutiang tuh nggak peduli. Nggak akan peduli aku dengan ikan kayangan. Ini badannya lemah, tentu ya. Kalau aku kuat badanku, katakan rutiang. Nggak takut dengan apapun. Awas besok. Kalau ada orang mancing, akan saya telan habis-habisan. Saya mau tunjukkan kepada ikan kayangan bahwa aku ini ikan yang terkuat di Sungai Nil. Nah, iyalah. Besok subuh, pagi-pagi, nampaklah oleh ikan toman atau ikan rutiang tadi. Wah, itu ada umpan dari kakek Abu Yazid Al-Bistami. Lalu dia pergi, diterkamnya, dimakannya sekuat-kuatnya. Waktu itulah kakek tadi mengangkatkan kailnya, pancingnya. Dapatlah ikan tadi. Di pinggir sungai Nil itu banyak batu. Batu-batu itu dipukulkannya. Nah, saat pukulan pertama dari kakek Abu Yazid Al-Bistami tadi, baru dia merasakan pedih di kepalanya. Aduh, pedih sekali kepalaku. Belum habis lagi pedih sebelah kanan, datang lagi pukulan dari sebelah kiri. Aduh, menderitanya. Barulah dia menyesal. Oh, ini rupanya yang diceritakan oleh ustaz-ustaz di masjid dulu. Sampai di alam barzah besok. Jadi kalau ikan kayangan, ikan apa tadi, ikan ruting ya, ini yang diceritakan oleh ikan kayangan dulu rupanya. Sekarang aku baru tahu, menyesal aku. Hei ikan kayangan, aku sekarang teringat akan nasihatmu. Datanglah suara besar. Hei ikan ruting, terlambat sudah kau datang padaku. Kalau sudah pukulan itu mendarat di atas kepala, terlambat sudah untuk bertaubat. Baru dia menyesal. Ya hasratana, menyesal aku ya Allah. Ala ma farratna fiha. Rupanya sia-sia hidupku selama ini di permukaan bumi. Wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Mereka pun dipaksa menanggungkan akibat dosa-dosa mereka yang mereka kerjakan. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah malangnya nasib yang banyak dosanya.
Nah, barulah dia teringat. Ini yang dinasihatkan oleh ustaz-ustaz dulu rupanya. Dulu nggak nampak. Ustaz-ustaz mengatakan, nah, ini dosa, ini haram. Tapi akibatnya nggak nampak. Sekarang sudah kena pukul kepala saya. Kata ikan ruting tadi. Sekarang sudah kena pukul, baru aku percaya. Itulah digambarkan di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na terus farji'na na'mal salihah. Kembalikanlah kami ke atas dunia, aku yang akan beramal soleh saja. Seperti kata ikan ruting tadi. Kembalikan aku ke sungai Nil. Aku akan mendengarkan nasihat ikan kayangan. Kembalikan. Tapi sudah terlanjur. Pukulan di kepalanya sudah menyebabkan memar kepalanya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sudah terlambat dia untuk bertobat. Yang muncul hanya apa yang muncul? Penyesalan. Ukir-ukir buluh sumpitan. Ambil rotan dibelah dua. Pikir dahulu merupakan keuntungan. Pikir belakangan tiada berguna. Menyesalnya yang sudah terlambat. Digambarkan pula lagi di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wada'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fi. Nah, diletakkanlah rekaman kehidupan kita ini di hadapan kita. Lalu kita lihat la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Semuanya terekam oleh CCTV-nya Allah. Jangankan yang besar, yang paling kecil-kecil sekalipun lengkap. La yazlimu rabbuka ahada. Menunjukkan bahwa Allah itu tidak menzalimi manusia. Jadi kalau nanti manusia masuk neraka, memang keinginannya masuk neraka. Bukan karena Allah zalim, bukan Allah tak membuka pintu taubat, tapi dia sendiri yang tongkang. Seperti ikan apa tadi? Ikan rutiang. Ini yang tongkang. Udah dikasih tahu, diberikan utusan, mau balik. Namanya ikan kayangan. Itu utusan supaya menyampaikan. Iyo dulu waktu dunia tidak nampak deh ya Allah, kini baru nampak. Wa inna muqinun. Sekaranglah kami baru yakin. Sudah tak berarti apa-apa. Dia hanya menunggu, menggendong, memikul, merasakan azab yang diberikan oleh Allah. Disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang 31. Ya hasratana, ya Allah, sekaranglah aku baru menyesal. Ala ma farratna fiha, atas perbuatanku yang lalai selama aku di atas dunia. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Dia pikul dengan punggungnya sendiri. Dia rasakan dengan badannya sendiri dari perbuatannya sewaktu di atas dunia. Apalagi yang hendak dikatakan, pintu taubat sudah tertutup. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang-orang tasawuf itu adalah jauh sebelumnya dia telah mengantisipasi. Ketinggian tasawuf itu adalah ketinggian dari ilmu akhlak. Banyak sekarang orang yang ilmunya tinggi tapi akhlaknya rendah. Maka dikatakan oleh sahabat Rasulullah, man la adaba fala alima walau kana aliman. Sesungguhnya orang itu tidak berilmu sekalipun pangkatnya tinggi, walaupun titelnya doktor, profesor. Kalau
akhlaknya tidak ada, sesungguhnya dia tidaklah berilmu. Kata sahabat-sahabat Rasulullah, terutama Sa'ad bin Abi Waqqas dan hakim-hakim yang diutus oleh Rasulullah untuk menjadi qadi di beberapa negara di sekeliling negeri Arab, terutama di Yaman. Nah, itu ditanya oleh Rasulullah. Akhlak dahulu, akhlak lebih unggul daripada ilmu. Banyak orang yang berilmu, tapi dia tidak berakhlak. Jadi dikatakan, man la adabah, siapa yang tidak berakhlak, bagi yang tidak beradab, dia sesungguhnya tidak berilmu. Ada seorang mahasiswa di satu masjid, dia mencerita kepada saya dan dia merendahkan peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tidak bagus, Pak, enggak dicontohkan oleh Rasulullah, katanya. Lalu saya katakan, Anda dapat ilmu dari mana? Ya, saya kan kuliah, Pak. Tingkat berapa? Tingkat 1. Siapa dosen agama Anda di situ? Itu, wah, itu adik kelas saya, kata. Nanti saya hubungi dosen Anda. Saya telepon. Dia adik kelas saya. Nanti Anda bisa lebih banyak dapat keterangan dari dia. Nah, lalu pucat dia. Kenapa? Nggak nyangka, dosen rupanya bapak ini, katanya. Dia nggak tahu, karena saya bayar uji pokok biasa saja. Nah, jadi apa diminta hormat, banyak orang yang merasa punya ilmu lalu menyalahkan. Masa itu namanya tidak berakhlak. Orang semakin tinggi ilmu orang itu, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Semakin sedikit ilmu orang itu, semakin banyak menyalahkan orang lain. Itu ukurannya. Kalau banyak menyalahkan orang lain karena dia tidak berilmu. Kalau nggak ada orang salah, elok saja orangnya. Itu tanda tinggi ilmunya itu. Man la adaba fala aliman walau kana aliman. Siapa yang tidak berakhlak, sesungguhnya siapa yang tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, sesungguhnya dia tidaklah mendapatkan hakikat ilmu itu, sekalipun penampilannya alim. Walau kana aliman, sekalipun dia alim. Nah, jadi apa diminta hormat, perumpamaan dari Abu Yazid Al-Bistami tadi. Ikan kayangan tadi menyesal, dia sudah kena pukul kepalanya, baru dia menyesal, baru dia tahu. Akhirnya dia dibawa pulang oleh Abu Yazid Al-Bistami, muridnya. Ikan tadi memang dipotong-potong. Sudah dipotong, diiris-iris lagi, betapa pedihnya. Sudah diiris-iris, diberi garam lagi. Iya, Bu. Iya itu mengeringkat. Iya, pengalaman ibu-ibu. Nah, sudah diiris-iris, diberi asap, diberi garam, sudah tersedia pula minyak panas dalam kuali. Digoreng, menderita. Begitulah lembutnya ilmu tasawuf, memberikan gambaran, pelajaran kepada kita, supaya kita mengantisipasi. Jangan kita berbuat maksiat. Kalau sudah terlanjur, bertobat. Nah, intisari dari peringatan Isra dan Mi'raj ialah pertama akhlak, di mana Rasulullah dibersihkan. Dikatakan oleh Rasulullah, farajal saqfu baiti. Pada waktu itu atap rumahku terbuka. Fanazala Jibril, maka turunlah malaikat Jibril. Maka dia membersihkan dadaku. Dia mengambil air zam-zam, dia mencuciku. Setelah itu dijahitnya kembali. Lalu setelah itu aku diberangkatkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, jadi pada minta hormat, satu hadis yang menerangkan kepada kita, akhlak itu lebih utama daripada ilmu pengetahuan. Itu sebabnya mengaji itu harus pakai guru. Kalau hanya melalui buku, nanti kita tidak berakhlak terhadap buku. Tapi kalau kita berguru, kita berakhlak terhadap buku, lebih-lebih lagi terhadap guru. Jadi kalau orang hanya baca-baca saja, yang lahir itu kesombongan ilmu. Tapi kalau dengan berguru, kamu sudah dapat ilmu. Nah, begini cara memakainya. Jadi harus tunduk, harus hormat. Siapa yang hormat kepada manusia,
pada hakikatnya dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia adalah ciptaan Allah. Nah, dikhawatirkan nanti akan lahir orang-orang ilmu tinggi tapi akhlaknya rendah. Dalam satu hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi alimun ittakhadhan nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nanti pada akhir zaman, kata Rasulullah, Allah akan mencabut ilmu pengetahuan agama dari manusia tidak secara tiba-tiba, tapi Allah mencabut ilmu agama itu dengan secara perlahan-lahan. Terlebih dahulu Allah wafatkan orang-orang alim. Orang alim wafat, penggantinya tidak ada. Maksudnya orang alim yang pejuang, seperti Pak Yuli Hesman, berjuang dia malam-malam. Tadi jam berapa baru pulang? Jam berapa? Wah, jam 1 baru pulang. Berjuang daerah jauh-jauh. Kuliahnya pun selesai juga, pesantrennya selesai juga. Iri saya terhadap Pak Yuli Hesman. Saya belum punya pesantren ya. Ada iri tigo yang baik. Iri terhadap perjuangan orang mau berjihad. Itu iri yang bagus. Yang kedua, iri terhadap orang yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Yang ketiga, iri kita terhadap orang yang banyak sholat tahajudnya. Nah, itu boleh. Jadi iri dalam 3 hal itu boleh. Selain dari itu tidak boleh iri, hasad, dengki, itu tidak boleh. Tapi kalau iri terhadap amal soleh, kebaikan, jihad, luar biasa. Nah, kembali kepada hadis tadi. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ul ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nanti akan ilmu akan dicabut oleh Allah, banyaknya mati orang-orang yang selalu berjihad, orang-orang yang banyak ilmu, yang berani, yang berjuang itu mati. Masya Allah, semoga Pak Yudi Hesman panjang umur ya, jangan cepet lah berarti. Amin, panjang umur ya. Karena ini manusia satu-satunya nih di dunia. Nggak banyak manusia yang macam ini, ulama yang ini nggak banyak. Nah, yang itu mulu yang poi. Ya, kalau yang macam itu yang poi, tak ada penggantinya. Kalau saja ada banyak, dokter banyak. Tapi yang mau berjuang, seperti Ustaz Yudi itu nggak banyak. Itu yang mati. Ya Allah, siapa lagi yang akan kita harapkan? Tapi nanti di akhir zaman itu akan terjadi katanya. Biqabdil ulama yang pejuang seperti itu poi, lalu tidak ada penggantinya. Biqabdil ulama hatta idza lam yabqi alimun, orang-orang ulama yang berjuang, orang ilmu-ilmu yang mau berjuang itu sudah tidak ada lagi. Ittakhazan nasu ru'usaha juhalan, maka orang-orang jahil bertebaran di mana-mana. Karena orang-orang jahil itu banyak bertebaran di mana-mana, maka merekalah yang diangkat menjadi pemimpin masyarakat. Tatkala pemimpin-pemimpin yang jahil itu ditanya, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, orang-orang tadi akan memberikan keputusan tidak punya akhlak dan tidak punya ilmu. Fadallu wa adallu, dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Nah, pada yang terhormat, kalau begitu ulama yang mau berjuang itu harus kita lindungi sejenis makhluk langka, ya. Tidak banyak orang hanya mengejar-ngejar duniawi, tapi untuk berjuang itu langka, makhluk langka. Karena itu Bapak Ibu tanamkan kepada anak-anak kita. Saya sebelum pensiun, sekarang sudah pensiun ya. Berapa yang lalu ada yang ibu kepala sekolah pengawas yang kenal dengan saya, 20 tahun saya menjadi Widya Iswara, penatar guru-guru dan pengawas seprovinsi Riau. Jadi saya tanyakanlah kepada para pengawas, kepala sekolah, guru-guru dari SD sampai SMA, bahkan kadang-kadang perguruan tinggi. Saya tanya, bapak-bapak, ada nggak anak bapak-bapak kalau ditanya ceritanya, apa yang kebanyakan cita-citanya?
Tanyalah, anak-anak, apa cita-citanya nak? Kalau bisa Pak, saya jadi presiden. Kalau bisa apa? Jadi polisi, tentara, dokter. Masya Allah, ditanya lagi yang lain seperti itu. Hampir tidak ada yang mengatakan cita-citaku mau jadi ulama. Masya Allah. Entah kalau dari pesantren Pak Yuliasman nanti muncul ya. Apa cita-cita nak? Mau jadi ulama. Nah, itu baru mantap. Jadi ini sindiran dari hadis Nabi, tak mesti ulamanya itu yang mati, tapi mungkin cita-cita anak-anak kita untuk menjadi ulama itu yang mati. Tak ada cita-citanya untuk membela agama. Duniawi semata-mata. Nah, itulah peringatan dari hadis Nabi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, dalam hadis lain dinyatakan, innallaha ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyata fihim illa bil ma'siyat hatta yukazziba ar-rajulu wa yahlifa idza kana dhalika zamanun fa'alaikum bil harbi. Ila aina al-mihrab ya Rasulullah? Ila Allah ta'ala, ila kitabihi wa ila sunnatin nabi. Akan datang nanti akhir zaman, dekatnya hari kiamat, kata Rasulullah, orang selalu membanggakan perbuatan maksiat. Jadi kalau dia minuman keras bisa sampai 5 botol, oh bangga, saya bisa minuman keras 5 botol. Kalau dia bisa selingkuh, oh bangga sebagai laki-laki yang laku katanya. Bangga dicerita kemana-mana, berbuat maksiat kemana-mana. Nah, di saat itu manusia senangnya berbohong. Mana ada orang selingkuh yang tidak berbohong? Hatta yukadzibar rajulu, menjadi hobinya orang-orang itu suka berbohong. Wa yahlif, dan suka bersumpah. Untuk menutupi kebohongannya, dia menggunakan sumpah. Padahal dia melakukan itu, maka banyaklah manusia termakan sumpah seperti si Sambo. Siapa? Berapa tahun kan? Hukuman mati, bukan hitungan tahun. Ya Allah. Sama. Wah, Masya Allah. Istrinya berapa tahun nih? 20 tahun. Masya Allah. Nah, itu orang yang senang dengan berbuat maksiat karena kekuasaan di tangan dia, uang di tangan dia, penyelidikan di tangan dia. Akhirnya dia berlaku seperti Fir'aun. Dia memperhamba orang lain seakan-akan dialah penguasa dunia ini, menjadi Tuhan, menjadi ilah di permukaan bumi ini. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan hadis intisari dari sholat ini. Mari terhadap anak-anak kita didik dia sholat. Kalau orang Malaysia masih menyebut sembahyang. Mari sembahyang, 5 waktunya, malam dan siang. Kita kerjakan berhati riang supaya Allah menjadi sayang. Nah, itu tanamkan. Mulai anak kita umur 7 tahun dibujuk untuk sholat. Umur 10 tahun ditegaskan. Nanti setelah dewasa dia akan menjadi orang alim. Bukan bangga berbuat maksiat, bangga dengan amal solehnya di dalam hatinya. Senang, dia punya roja wal khauf. Roja itu dalam ilmu tasawuf punya harapan. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga khauf, takut terhadap pelanggaran terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Ahmad dan Turmuzi. Ada yang nama Turmuzi? Atau Tirmizi? Ada yang nama Tirmizi? Orang awak banyak namanya Tirmizi. Tapi sebenarnya di dalam hadis itu Turmuzi atau Tirmizi. Kenapa? Karena perawinya dari negeri Tirmiz. Tirmiz itu dekat Uzbekistan, perbatasan dengan Rusia. Nah, jadi hadis dari Tirmizi atau Turmuzi ini apa katanya? Salasum muhlikat. Ada 3 kunci kerusakan seseorang di muka bumi. Jadi kalau ada 3 kunci di orang itu pasti rusak orang. Hindarkan yang 3 macam itu. Yang pertama namanya
hawahu muttabi'un. Hawa nafsu tanpa kendali, itu pasti rusak. Kalau hawa nafsu tanpa kendali, pasti rusak. Itu kunci pembuka jalan ke neraka. Jadi yang pertama yang harus kita hindari, ittabi'u hawa, dia mengikuti hawa nafsu, atau hawaun muttabi'un, hawa nafsunya tanpa kendali. Yang kedua namanya sukhun muta'un, kikir yang bersangatan. Lagi tahu kikir, Bu? Kikir yang untuk memotong bosi itu putih bosi dia yang ini omong luak sekocik juga doh. Itu kikir namanya. Dalam bahasa Indonesia dipakai. Dalam bahasa Arab itu namanya bakhil. Dalam bahasa Melayu keberi kedekut. Dalam bahasa Minang saku-saku bajai. Bakhil ya. Jangan menjadi bakhil. Firman Allah, wala yasabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan kamu menyangka orang kikir itu akan bahagia. Ikolah pasti zakat. Enggak dizakatkan. Sawit itu dizakatkan apa enggak? Dizakatkan. Tapi bukan buahnya yang dizakatkan. Apanya yang dizakatkan? Hasilnya wajib zakat. Kenapa hasilnya dizakatkan? Karena dia tidak tahan disimpan lama. Kalau padi, itu yang dizakatkan padi juga karena dia tahan lama. Jadi benda-benda apapun, apakah kita nanti punya kebun apel, punya kebun apa yang tidak tahan lama, jangan bendanya yang dizakatkan, tapi hasilnya. Nah, tapi kalau padi memang bendanya karena tahan disimpan lama. Nah, itu ya Al-Quran menyatakan orang itu, dalam hadis tadi, orang itu akan binasa kalau punya dua sifat tadi. Pertama, hawa nafsunya tidak dikendalikan. Yang kedua, kikir yang keterlaluan. Bahasa Minangnya jagung namanya. Jagung. Jadi saya pun heran. Pak, dia minta sedekahnya Paknya. Nyo jagung katanya. Apa jagung itu? Kisahnya seorang nenek waktu zaman Belanda dulu. Belanda dulu, dia banyak kebun jagung, banyak padi. Anak cucunya pun nak dikasihnya untuk dia sendiri. Nah, jadi jagung itu di waktu dia makan nggak dikunyahnya, ditolan sampean. Besok kan keluar pagi-pagi di sungai, adi borosianya balik, adi makannya balik. Saking kikirnya. Namanya jagung. Kok cirinya itu jagung dimakannya juga? Saking kikirnya. Ini pasti rusak nih kata Rasulullah. Orang yang jagung tadi itu, Bu, tak tahu bisa kelado disobek orang jagung katanya disumbar. Itu tuh seandainya tahinya jagung pun dimakannya. Saking hematnya. Kikir ya. Nah, itu keterlaluan ya. Dalam bahasa Cina namanya lauke. Apa? Kalau bahasa Awaknya lauke. Dari bahasa Cina tuh. Bahasa Cinanya lauke. Lau itu terlalu. Ke itu hemat. Jadi orang yang terlalu hemat itu namanya lauke. Nah, orang yang terlalu pelit, yang terlalu kedekut, yang terlalu saku-saku bajai, yang jagung, orang itu pasti binasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang terakhir, iko banyak yang pernah iko. Yang terakhir, yang paling membinasakan orang itu apabila seorang itu disebut dengan i'jabul mar'i binafsihi. Orang itu hanya mengagumi dirinya sendiri. Kagum terhadap diri sendiri, inyo saja yang hebat. Orang lain tidak hebat. Itu perangainya iblis. Makanya tercampak dia dari surga. Karena iblis mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya tak akan menghormati Adam.
Karena Adam itu lebih muda. Adam terbuat dari tanah, saya terbuat dari api. Lebih mulia api daripada tanah. Sedangkan dia masih muda, aku sudah tua. Jadi kalau ada sombong karena tuanya, dia menjadi sombong, itu namanya tua-tua. Wah, itu apa yang nyebut itu? Aku dong. Kalau ada orang tua sombongnya karena ketuaannya, itu namanya tua-tua. Iblis. Iblis itu sombong karena tuanya. Aku ini sudah tua. Beribu-ribu tahun menjadi penghuni surga. Itu Adam baru datang. Kok aku berikan penghormatan kepada Adam? Iri dia dan sombong. Lalu kata Allah, kalau engkau tidak mau hormat kepada ciptaanku yang sempurna ini, berangkatlah engkau dari surga. Oke, katanya. Aku berangkat dari surga. Tapi nanti Adam, kalau dia ke dunia, aku akan goda dia. Kata Allah, hei iblis, godalah seluruh keturunan Adam di dunia. Kecuali satu, apa dia? Hambaku yang soleh. Tak ku izinkan. Hambaku yang taat. Tak ku izinkan engkau menggodanya. Kalau dia terlanjur berdosa, aku cepat-cepat memaafkannya. Itulah doa Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berdua, Adam dan Hawa, telah terlanjur berbuat salah. Kami bertaubat, ya Allah. Seandainya engkau tidak mengampunkan dosa kami, engkau tidak berikan rahmat kepada kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang rugi. Nah, akhirnya diterima taubat Adam dan Hawa, sehingga dia tak berdosa lagi, apalagi kalau sampai mewariskan dosanya kepada kita. Tidak, dosa ditanggung masing-masing. Dosa Nabi Adam sudah terhapus, dosa kita lagi, apakah sudah terhapus atau belum? Sudah bertaubat kita ibu-ibu? Bapak-bapak? Nah, salah kita kepada Allah, kita bertaubat. Kalau kita bersalah terhadap sama manusia, kita mohon maaf. Bu, selama berumah tangga dengan suami neraka, lalu Fatimah itu bertanya kepada ayahnya, ya, ayah kan Rasul, ayah Nabi, karena itu jaminlah saya untuk tidak masuk neraka. Nggak bisa anakku. Walaupun kamu anakku, kau tak bisa kujamin agar tak masuk neraka. Makin menggigillah Fatimah. Jadi bagaimana Fatimah? Mau minta dijamin juga? Ayah. Contohlah seorang wanita yang namanya Muti'ah. Pergi dia ke ujung kampung. Nampaklah Muti'ah itu tadi menunggu kedatangan suaminya bawa rotan. Menunggu kedatangan suaminya bawa kain lap. Jadi kata Fatimah, aku disuruh oleh ayah kemari. Mengapa engkau ada rotan, ada kain lap? Ya begitulah saya menyambut kedatangan suami saya. Ada apa-apa disambut ibu di rumah pakai rotan, pakai kain lap. Nah, Muti'ah tadi seperti itu dilihat oleh Fatimah. Kenapa? Fatimah, ini kain lap ini nanti kan kini musim penghujan katanya. Mana tahu suamiku sepatunya berdebu atau berlumpur. Sebelumnya masuk rumah, aku lap dulu kakinya, aku lap sepatunya, baru aku silakan. Dilap sepatu suami. Bu, mau masuk surga, Bu? Dilap sendal suami. Leh, pernah balap sepatu suami, Bu? Alillah. Beko mulai dilap tarui. Kenapa? Mau masuk surga, dijamin tidak masuk neraka. Iko ada rotan untuk apa? Nanti kalau kakinya udah bersih, aku giringkan dia masuk ke kamar makan ya. Ruang makan. Lalu ketika dia sudah makan, aku berikan rotan kepadanya. Bang, iya. Iko ada rotan, Bang. Iya. Untuk apa? Adakah layananku yang kurang bagus, atau nasinya yang kurang masak, atau gula yang kurang garam? Kalau ada satu yang kurang, Bang, Iko rotan, Bang. Pukullah aku sekarang, Bang, daripada aku dipukul besok daripada aku dipukul besok di neraka, biarlah abang pukul aku di dunia. Apa jawab suaminya? Tidak, wahai adinda. Lalu dia ambil rotan, dia taruhkan di belakang pintu, lalu dia datang kepadaku dengan penuh kasih sayang.
Suamiku tidak pernah menjentikku, tak pernah memukulku, walaupun aku diberikan kesempatan untuk memukulku, kuberikan rotan. Bapak apa tuh? Kalau ada rotan oleh ibu-ibu, berani mukulnya. KDRT jadinya kan? Nggak, tak pernah dia memukulku. Nah, kalau gitu aku ikut ke dalam rumah. Kata Fatimah, oh tidak boleh. Kenapa? Itu siapa yang kamu gendong? Anak laki-lakiku. Nah, satu lagi pesan suamiku, kalau nanti aku tak ada di rumah, laki-laki nak boleh masuk ke rumah. Itu anak laki-laki kan umur berapa? 2 tahun. Tidak boleh masuk ke rumah. Kau di luar rumah sajalah. Lalu melaporlah Fatimah sudah itu kepada ayahnya sambil berlinangan air mata. Ayah, iya, terlalu mutiah itu ya ayah. Kenapa? Masa dilap sepatu suaminya setiap pulang? Ayah, begitu kata Rasulullah kalau mau terhindar dari neraka. Masa dikasih rotan diberi kesempatan untuk memukul? Iya. Masa dia anak laki-laki pun tidak boleh masuk walaupun umurnya 2 tahun? Iya begitu. Kalau enggak jadinya seperti Putri Cendrawati. Umur berapa tahun masuk ke rumah itu? Umur 2 tahun aja tak boleh mati masuk ke rumah. Ikut masuk lo brother J. Masuk lo kuat apa? Hah? Kuat maruf. Lah masuk lo ke situ. Ya Allah, sedang anak umur 2 tahun aja tak boleh masuk ke rumah. Ikut maruf masuk ke kamar sekaligus. Ya Allah. Alangkah beraninya manusia berbuat maksiat. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.